لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk mengetahui informasi yang pertama di update haji 2025 ini, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Dimas Ginanjar, selaku jurnalis Jawa Pos yang hari ini berada langsung dari Madinah. Halo Dimas, selamat petang. Halo, selamat petang. Ya Dimas, dikabarkan bahwasanya kloter pertama calon jemaah haji akan hadir besok. Bagaimana persiapan di Madinah hari ini Dimas? Iya betul, kloter pertama sendiri nanti akan mulai berangkat dari Indonesia sekitar jam 12:30 dini hari ya waktu Indonesia, dan rencananya akan datang di Madinah itu sekitar pukul 6.20 waktu Arab Saudi. Saat ini persiapan sendiri sudah dilakukan oleh dua daerah kerja, yaitu daerah kerja di Madinah dan juga di daerah kerja di bandara. Masing-masing sudah berusaha sangat keras untuk bisa mewujudkan menyambut jemaah haji kloter pertama yang akan datang pada besok hari. Terutama di Dakar, untuk di bandara sendiri sudah menyiapkan ada sekitar 140 petugas yang nanti akan siap untuk melayani dan menyambut jemaah haji kloter pertama. Lalu untuk dari pengurus calon jemaah haji ini dibagi berapa tim Dimas? Apakah ada pembagian tim-timnya Dimas? Betul, masing-masing nanti akan ada timnya sendiri, cukup banyak yang disebar juga, namun akan terbagi ke dalam dua daerah kerja yang cukup besar, yaitu daerah kerja di bandara yang memang nanti khusus untuk menyambut jemaah haji yang datang dari Indonesia. Nanti mereka di situ yang akan membantu proses, termasuk proses keimigrasian, kecuali yang memang fast track ya. Kalau misalkan jemaah itu dari Jakarta, Solo, dan juga Surabaya itu langsung akan fast track karena imigrasinya prosesnya dilakukan di Indonesia, lalu dia akan langsung naik bus menuju ke Madinah. Nah, sedangkan untuk daerah di luar Jakarta, Solo, dan juga Jakarta itu masih melalui proses imigrasi seperti biasa. Yang itu berarti nanti akan ada petugas di bandara yang juga akan membantu segala prosesnya di sana, termasuk terkait dengan proses scanning koper. Kalau misalkan ada problem, itu juga akan dibantu oleh teman-teman dari daerah kerja di bandara. Setelah itu, setelah dari bandara, mereka jemaah haji akan naik bus menuju ke kota Madinah untuk nanti disebar ke pemondokannya masing-masing. Di Madinah sendiri akan ada 5 sektor yang dijadikan tempat untuk pemondokan, dan semuanya itu sebenarnya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Seperti itu. Untuk kegiatannya sendiri Mas, dilakukannya pertama kali waktu datang, apakah ada kegiatan tambahan lainnya untuk para calon jemaah haji ini, Mas? Iya, rencananya besok di sini juga akan ada penyambutan, tetapi itu penyambutan akan dilakukan untuk jamaah yang non fast track ya. Seperti itu akan ada penyambutan, setelah itu proses termasuk proses keimigrasian, termasuk juga cek barang bawaan. Maka dari itu Kepala Dakar Bandara sendiri sudah mewanti-wanti agar jemaah haji tidak membawa barang-barang yang berpotensi untuk memperlambat proses masuknya di keimigrasian. Misalkan membawa rokok terlalu banyak, lalu juga makanan-makanan basah seperti rendang misalkan yang dibungkus banyak plastik seperti itu juga berpotensi cukup lama, karena kalau dianggap itu melanggar maka barang-barang tersebut akan disita, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dimas atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya besok untuk calon jemaah haji yang datang di kloter pertama. Dan selamat bertugas kembali Dimas. Nah pemirsa, kita akan melanjutkan ke informasi lainnya, yaitu yang dimana jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Madinah, sejumlah hotel telah dinyatakan siap menampung para tamu Allah. Salah satu hotel unggulan di sektor 1 yang langsung menghadap Masjid Nabawi adalah Safwat Al-Madinah. Hotel ini tak hanya menawarkan lokasi yang sangat strategis, tapi juga fasilitas lengkap dan kenyamanan yang memadai. Inilah Hotel Safwat Al-Madinah, akomodasi 16 lantai yang berdiri megah di jalur utama King Fahd Madinah. Hanya 5 menit berjalan kaki dari lobi hotel, jemaah sudah tiba di pelataran Masjid Nabawi. Letaknya yang sangat dekat menjadikan hotel ini salah satu favorit untuk jemaah haji Indonesia di musim haji 2025. Untuk memastikan kenyamanan jemaah, pengecekan akhir dilakukan langsung oleh Kepala Sektor 1 Dakar Madinah Jumadiwali. Tim memastikan seluruh kamar bersih dan layak huni. Rata-rata kamar berisi 3 hingga 4 tempat tidur, dilengkapi sejadah, Al-Quran, televisi, lemari, pemanas air, serta akses Wi-Fi. Kamar mandi pun sudah lengkap termasuk pengering rambut.
Fasilitas tambahan seperti dispenser air panas dingin di tiap lorong menjadi nilai tambah kenyamanan. Dengan pencahayaan yang baik dan kebersihan terjaga, jemaah bisa langsung beristirahat setelah perjalanan panjang dari tanah air. Sektor 1 merupakan titik terpadat karena langsung berhadapan dengan Masjid Nabawi. Petugas sektor telah disiagakan untuk tidak hanya melayani jemaah Hotel Safwat Al-Madinah, tetapi juga membantu jemaah lain yang tersasar atau butuh panduan menuju masjid. Selain layanan logistik dan perhotelan, petugas juga dilatih memberikan edukasi ibadah yang proporsional. Ditekankan bahwa ibadah seperti sholat arba'in tidak boleh dipaksakan jika kondisi fisik jemaah tidak memungkinkan. Kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Dengan kesiapan kamar dan fasilitas yang lengkap serta petugas yang siaga di lapangan, kedatangan jemaah haji Indonesia ke Madinah diharapkan langsung terasa nyaman dan tertib. Langkah awal yang tenang di tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi menjadi awal yang baik untuk ibadah haji yang khusyuk dan lancar. Pemirsa, menjelang kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Madinah, pemerintah mengingatkan para calon jemaah untuk tidak membawa barang-barang bawaan secara berlebihan, terutama makanan basah dan rokok dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan demi kelancaran proses imigrasi dan pemeriksaan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Arab Saudi. Sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Madinah pada Jumat 2 Mei 2025. 3 diantaranya dari Jakarta, Lombok, Solo mendarat pada pagi hari. Menjelang kedatangan ini, Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir mengimbau jemaah untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang atau dibatasi oleh otoritas Arab Saudi. Basir menyebut setiap tahun masih ada jemaah yang membawa rokok dalam jumlah besar, makanan seperti rendang dalam plastik atau nasi bungkus berlapis-lapis. Barang-barang seperti ini kerap menimbulkan masalah saat pemeriksaan, bahkan bisa menunda kedatangan kloter lain karena proses imigrasi yang tersendat. Petugas haji memastikan seluruh jemaah akan mendapatkan layanan makan 3 kali sehari selama berada di Tanah Suci. Menurut Basir, tidak perlu membawa bekal berlebihan seolah-olah tidak akan ada makanan di Madinah. Ia juga meminta jemaah untuk menghindari membawa alat elektronik medis, cairan dalam botol besar, hingga kosmetik tertentu tanpa izin resmi. Sebanyak 140 petugas telah disiagakan di 4 titik layanan utama di Bandara Madinah termasuk zona fast track dan terminal haji. Namun kedisiplinan jemaah tetap menjadi kunci kelancaran. Basir menegaskan sistem yang baik tidak akan maksimal tanpa kepatuhan jemaah sejak dari tanah air. Jemaah harus mengetahui barang-barang bawaan yang diizinkan masuk ke dalam kabin maupun yang dilarang. Barang-barang yang dilarang masuk ke kabin nanti harus disimpan di dalam bagasi. Berikutnya ada termasuk kategori barang-barang terlarang, misalkan batu bata, rokok dalam jumlah yang banyak. Itu juga harus dihindari bagi jamaah karena barang-barang yang terlarang itu nanti akan mengganggu flow pelayanan kami di bandara. Biasanya kalau ada barang-barang yang disita atau diperiksa oleh pihak cukai, itu nanti akan menghambat kecepatan layanan kami di bandara. Termasuk apabila jamaah membawa barang-barang yang sifatnya makanan gitu, kami himbau untuk dibungkus sewajarnya saja, tidak perlu dibungkus berlebihan menggunakan lakban yang terlalu rapat karena itu akan menimbulkan kecurigaan berlebihan oleh pihak bandara Arab Saudi. Dengan pengawasan ketat dari otoritas Arab Saudi dan sistem yang terus disempurnakan, calon jemaah haji diharapkan bersikap kooperatif dan mematuhi aturan demi kelancaran ibadah haji. Informasi terkait update haji masih akan kita hadirkan di segmen selanjutnya, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ratusan warga yang ingin melamar kerja sebagai pekerja PJLP kembali antri. Kedatangan mereka untuk menaruh berkas lamaran kerja PJLP mulai dari petugas PPSU hingga pemadam kebakaran. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji Indonesia akan tiba di Madinah, Arab Saudi Jumat 2 Mei 2025. Untuk memastikan proses berjalan lancar, panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja bandara telah menyiapkan sistem layanan 4 titik dan skema fast track yang akan mempercepat kedatangan jemaah tanpa antri panjang. Semuanya ditujukan agar hari pertama berlangsung tanpa kesalahan. Jelang kedatangan kloter pertama, seluruh jalur layanan di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah telah disiapkan. Petugas memastikan seluruh proses kedatangan berjalan tertib, mulai dari imigrasi, pengangkutan bagasi, hingga pengantaran ke hotel. Salah satu skema yang diterapkan adalah fast track, jalur khusus imigrasi bagi jemaah dari Jakarta, Surabaya, dan Solo. Melalui sistem ini, proses keimigrasian sudah diselesaikan di bandara asal. Sampainya di Madinah, jemaah bisa langsung menuju pos tanpa harus antri di loket imigrasi. Sementara itu, bagi jemaah dari embarkasi lain, kedatangan akan ditangani di terminal internasional atau terminal haji. Di titik-titik ini, seluruh proses tetap dilakukan dengan sistem terintegrasi dan dukungan 140 petugas yang sudah dibagi berdasarkan kloter. Titik paling awal adalah zona 0, lokasi pertama jemaah menginjakan kaki setelah turun dari pesawat. Di zona ini petugas siap memberikan bantuan awal terutama bagi lansia dan jemaah resiko tinggi. Dakar bandara telah berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan 8 syarikah yang menangani transportasi jemaah. Simulasi sudah dijalankan dan semua petugas dipastikan tahu peran masing-masing. Dengan jalur layanan yang semakin efisien dan kesiapan petugas di lapangan, kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini diharapkan berjalan lebih tertib. Pemirsa, besok jemaah haji gelombang pertama Indonesia tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Sebanyak 140 petugas haji telah siaga penuh untuk menyambut 17 kloter pertama termasuk kloter fast track Jakarta, Lombok, dan Solo. Sistem layanan di bandara dinyatakan siap operasional 100%. Besok pagi Jumat 2 Mei 2025, kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan mendarat di Madinah. Panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja bandara atau Dakar Bandara menyiagakan 140 petugas untuk memastikan proses kedatangan berjalan tertib, cepat, dan manusiawi. 3 kloter fast track JKG 1 dari Jakarta pukul 6:15. LOP 1 dari Lombok pukul 7:20 dan SOC 1 dari Solo pukul 9:40 akan melewati jalur khusus. Di zona fast track, imigrasi telah dilakukan di Indonesia sehingga begitu mendarat jemaah dapat langsung naik bus ke hotel tanpa mengantri panjang. Sementara 14 kloter non-fast track akan diproses melalui terminal internasional dan terminal haji. Di titik zero, petugas bersiaga membantu lansia dan jemaah beresiko tinggi, memastikan mereka tidak kelelahan dan segera mendapat pendampingan. Dalam beberapa hari terakhir, tim Dakar Bandara menggelar simulasi mulai dari validasi data manifest hingga pengaturan arus transportasi ke hotel. Semuanya dikoordinasikan ketat dengan otoritas Bandara Saudi, imigrasi, dan 8 syarikah penyedia layanan transportasi. Layanan yang akan kami berikan kepada jemaah haji, yang pertama nanti kami akan melayani kedatangan jemaah
nanti akan kami terima di 4 titik di Bandara Madinah. Yang pertama ada layanan fast track. Fast track ini khusus untuk jamaah dari 3 embarkasi, dari embarkasi Surabaya, lalu embarkasi Solo, sama embarkasi Jakarta. Khusus embarkasi Jakarta ini ada 2 daerah yang biasa disebut dengan Cikagi untuk keberangkatan dari Jakarta menggunakan pesawat Garuda, sama CKS keberangkatan dari Bandara Jakarta menggunakan pesawat Saudi. Ada 3 embarkasi ya, fast track. Lalu berikutnya kami melakukan pelayanan kedatangan jamaah di terminal internasional, lalu ada lagi di terminal haji, dan yang terakhir biasanya kami juga memberikan layanan di Giro. Untuk bentuk pelayanannya, selain bentuk layanan kedatangan, nanti kami juga akan memberikan layanan bimbingan ibadah pada saat berada di bandara, lalu layanan keberangkatan untuk layanan transportasinya, dan selain itu nanti layanan yang bersifat administratif seperti layanan kedatangan, keberangkatan, kepulangan, lalu layanan istirahat, dan layanan perlindungan jemaah. Tidak sama memang dengan sektor yang lain, karena tapi sifatnya layanan di bandara. Basir juga mengingatkan agar jemaah mematuhi aturan bagasi, mulai dari tidak membawa rokok dalam jumlah besar, makanan basah berlebihan, atau obat tanpa keterangan dokter. Pemeriksaan tambahan atas barang terlarang bisa menunda kloter selanjutnya. Dengan seluruh personil terlatih, 4 titik layanan terdistribusi, dan dukungan penuh pemerintah Saudi, BPIH optimistis hari pertama kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah akan lancar, menjadi awal yang baik bagi musim haji 2025. Informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. 346 desa kelurahan di Kabupaten Sidoarjo diharapkan berdiri di tiap-tiap desa sesuai dengan pengembangan potensi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk pansel khusus untuk melakukan seleksi calon anggota komisaris. Pihak pengelola melaporkan oknum penghuni berinisial SH ke Polda Jawa Timur terkait tindakan penghasutan, intimidasi, dan perusakan fasilitas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kloter pertama jemaah haji yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta berjumlah 393 jemaah. Dari jumlah tersebut ada jemaah haji yang usianya sangat muda, yakni 18 tahun, dan usia paling tua yakni 87 tahun. Dava Rizky menjadi jemaah haji termuda yang berusia 18 tahun berada di kloter pertama yang baru saja masuk asrama haji.
Dava menjelaskan bagaimana dirinya dapat berangkat haji dengan usia yang terbilang sangat muda, yakni karena mengajukan diri sebagai pendamping ayahnya yang berangkat tahun ini. Seharusnya dirinya baru berangkat pada tahun 2040 sesuai dengan antrian. Saya senang ya, soalnya saya bisa dapat kesempatan untuk menunaikan haji di umur saya yang cukup muda. Didaftarin itu saya kemungkinan dapat di 2040 kata ayah saya. Terus ayah saya itu dapatnya tahun ini. Nah, jadi sama ayah saya itu diajuin pendamping. Nah, alhamdulillahnya saya diterima sehingga bisa ikut haji tahun ini. Masih kuliah. Udah semester 2. Di UNJ. Perasaannya campur aduk ya, soalnya saya ngerasa senang bisa ikut haji tahun ini, tapi ngerasa bingung juga sama gimana sih nanti kuliahnya gitu. Yang pertama pasti karena saya jadi ada temennya gitu. Kalau misalnya nanti 2040 kan saya sendiri, jadi nanti takutnya saya malah bingung sendiri gitu. Saya ingatnya sih usia, paling kalau waktu itu didaftarin di usia 12 tahun. Ada persiapan tertentu? Nggak ada sih kalau itu. Cuman kayak persiapan seperti jamaah lainnya. Berarti hanya paling persiapan ibadah yang mau dilakuin aja ya? Iya, sama persiapan berkas-berkas perizinannya doang ke kampus. Sementara itu, jamaah haji tertua Siti Aisyah yang berusia 87 tahun mengaku sangat senang akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci usai menantian panjang selama 18 tahun lamanya. Aisyah mengaku mendaftar sejak tahun 2007 dan baru dapat berangkat pada tahun 2025. Dirinya sudah hampir frustasi karena sudah lama namun tak kunjung mendapat panggilan untuk berangkat, sedangkan usianya sudah semakin senja. Udah nabung itu 20 ya, 25 apa 20 nggak tahu, bayarnya 30 lebih. Gitu, tahu berapa itu jumlahnya, yang penting kita masuk dah. Tadinya kan dia nyanyi, memang ibu ada duitnya katanya. Apa sekarang mau dibayar? Saya gituin. Jangan bu, katanya. Ini belum ada ini. Makanya urus dong yang benar. Saya gitu. Kalau mau dibayar sekarang berangkat saya mau bayar. Yang penting ada ininya. Penjelasannya ya bu. Oh jangan bu, nanti aja katanya. Ya udah saya. Udah bisa, ya udah, saya udah nggak ini. Tadi saya kesel juga. Ibu mau mulai uangnya lama nggak bu? Ya lama tahu orang-orang. Berapa lama bu? Dari mulai pulang haji sampai sekarang udah ngumpulin sampai mau berangkat nih. Dari kapan bu? Dari pulang haji kan tahun 2007 ya. Ini daftar haji. Udah daftar hajinya nih ngumpulin, tapi kita mau berangkat gitu. Ternyata kita kegeser terus. Ya saya marah lah. Nunggu saya matinya pak, baru mau berangkat saya gitu. Dan ini umur saya ini udah 80 lebih loh saya gitu. 80 berapa bu? 87. Iya, alhamdulillah lah pak. Kalau sekarang saya bilang sama anak saya, jangan mikirin saya ya. Seandainya saya nggak ada umur, ini jangan mak katanya. Berangkat sehat, pulangnya sehat, kata anak saya. Alhamdulillah saya gitu. Kalau memang Allah sudah mengambilnya saya di Mekah, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Saya gitu, memang saya relakan. Kementerian Agama menyebut untuk usia tertua yang berada di jemaah haji tahun ini, yakni ada yang berusia hingga 103 tahun, dan berdasarkan data-data, 7% yang berusia di atas 70 tahun dan yang di atas 90 tahun pun cukup banyak. Informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Hayadi, update petang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك